Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Kali ini saya akan memberikan info atau masukan tentang langkah-langkah penggunaan head unit Android yang benar. Yang pertama, begitu head unit hidup, maaf ada yang jualan. Oke, lanjut ya. Jadi begitu head unit hidup, yang pertama harus dilakukan adalah masuk ke setting atau pengaturan. Bisa dua cara ya, bisa dari aplikasi, kemudian pilih setting. Nah, ini. Oke, bisa juga tarik layar ke atas. Di sini ada setelan. Ya, tampilannya sama akan seperti ini. Tapi ada juga yang berbeda tampilannya. Di dalam setting ini ada car setting, tapi nantilah kita satu-satu. Ya, di setting ini yang harus kita lihat adalah pengaturan tanggal dan waktu. Ya. Nah, rubah dulu ininya dibuka. Ya. Yang pertama harus dirubah adalah time zone-nya. Ya. Pada bawaan head unit, time zone-nya masih Cina. Ya, kita rubah jadi waktu Indonesia bagian barat. Kemudian setel tanggalnya tentu tidak sesuaikan dengan tanggal hari ini. Kemudian setel waktunya sesuaikan dengan waktu hari ini, saat ini. Ya. Nah, setelah itu checklist lagi GPS sinkronisasi time-nya supaya waktu tidak berubah saat head unit dimatikan dan dihidupkan kembali. Itu yang pertama. Lanjut, yang kedua kita masuk ke car setting. Ya, pada beberapa head unit car setting ada di submenu dari setting ya. Tetapi di head unit saya tidak. Jadi dia menu tersendiri yaitu menu car setting. Ya, nah ini klik. Nah, apa saja yang harus atau yang bisa kita lakukan di car setting? Yang pertama yaitu kita klik pengaturan sistem. Nah, kalau bisa ini di screenshot ya supaya manakala terjadi masalah atau kita error head unitnya itu kita bawa ke tukang servis head unit yang akan ditanyakan ini. Tapi kalau sudah tidak bisa hidup ya kita tidak bisa lihat. Jadi itu yang pertama dari menu car setting. Kemudian yang kedua, klik pengaturan pabrik. Setelah pengaturan sistem diklik akan nongol pengaturan pabrik. Nah, diklik ya. Kemudian ini kita masuk ke password. Dia beda-beda ya. Ada 16, 17, ada 2010 dan yang lain-lain. Ya. Nah, di pengaturan publik ini kita hanya lihat saja ya. Nah, jika pengaturan pabriknya seperti ini, hal yang perlu dimasukkan adalah klik customize setting. Maaf ya. Kemudian kita pilih ada menu car SS-nya enggak ini ya. Nah, ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Fungsinya apa? Kalau car SS di nonaktifkan, head unit akan berkedip saat mobil di starter. Tapi kalau car SS-nya dihidupkan, maka mobil tidak akan berkedip. Yang menurut saya itu akan lebih aman ya karena tidak terkena arus kejut ya. Oke, itu yang kedua dari car setting. Lanjut yang ketiga ya, di sebelah kanan di car setting ini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan atau tidak ya. Nah, yang pertama ini fungsi handbrake ya. Kalau ini kita aktifkan ya dengan tanda 1 ya, maka pada saat dia atau kita menyetel video, maka video tidak tampil ya. Jadi kalau pengen videonya tampil, handbrake-nya nonaktif. Itu yang pertama.
Yang kedua, lampu besar atau headlamp ini posisi saya aktif. Kalau tidak diaktifkan, maka head unit tidak akan berubah kecerahannya pada saat lampu senja dihidupkan. Jadi kalau pengen malam agak redup, ini hidupkan ya. Kemudian berbunyi ya sudah tahu lah. Touchscreen-nya tatit-tatit itu berbunyi, nggak usah. Cermin membalikan juga nggak usah. Backcar volume ini bisa positif dan bisa diaktifkan dan bisa tidak diaktifkan. Bantu sentuh kalau kita aktifkan nanti akan ada tombol bantu sentuh, ini bisa nonaktif ya. Ini juga nonaktif. Video PIP ini aktifkan supaya kalau kita sedang lihat video dan kita pengen setel yang lain, video yang kita lihat pertama akan nongol di layar kecil ya. Output video biasa nonaktif. Car amplifier juga bisa aktif, bisa nonaktif. Oke, itu yang ketiga dari car setting. Lanjut yang keempat ya, pengaturan perangkat lunak ini nggak usah. Backlight juga bisa kita atur ya, kecerahannya terserah kita mau pilih berapa. Lokasi radio, nah biasanya lokasi radio yang pertama itu Cina, kita pilih Eropa karena Indonesia tidak ada ya. Oke, kemudian settingan awal, nah ini yang perlu. Jadi yang keempat itu settingan awal. Yang pertama ini volume default ya. Kita bisa kecilkan volume defaultnya. Nah, tuh manfaatnya apa? Jadi kalau pada saat kita menghidupkan head unit, maka volumenya akan seperti ini. Di volume default. Kalau misalnya 9 ya di 9. Ya. Tapi kalau volume defaultnya itu gede 33, begitu kita nyalain head unit ya langsung otomatis ke volume 33. Jadi ini ya, kita kecilkan saja. Nanti kita kalau perlu kita langsung kecilkan. Ya, kemudian default theme ini kita pilih nothing saja. Kemudian interconnection. Nah, mohon maaf ini head unit saya karena sudah pernah di service jadi tidak ada connectionnya. Jadi nothing saja. Kalau ada pilihan connection ya mirror ya, nah itu pilih ya. Kemudian setelan daftar putih ini tidak perlu. Desktop setting juga tidak perlu ya. Nah, itulah hal-hal yang perlu diketahui dari car setting ini ya. Oke, setelah car setting beres ya, hal yang berikutnya adalah kita masuk ke koneksi internet ya. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Oke, lanjut ya. Untuk koneksi internet sebaiknya kondisi mobil dalam posisi hidup mesinnya ya. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatan akun Play Store, kemudian YouTube, kemudian aplikasi lain yang mau di-download itu pasti waktunya lama. Jadi supaya akinya tidak tekor, posisi mobil harus hidup. Kemudian yang kedua yaitu hotspot HP dihidupkan, atau bisa juga WiFi kalau di rumahnya ada WiFi. Tapi saya lebih menyarankan hotspot HP yang sering atau yang selalu kita bawa pada saat kita mengendarai mobil, supaya nanti kalau WiFi itu kan bisa koneknya di rumah saja, kalau keluar ya harus konek lagi. Jadi lebih baik pakai hotspot HP. Nah, oke, kalau sudah hotspot HP-nya dihidupkan ya, aktifkan WiFi di head unit Android-nya. Caranya bisa melalui setelan ya atau pengaturan ya. Pengaturan di sini ya. Kemudian WiFi ya, ini di on kan. Ya. Oke. Ya, atau bisa juga dengan ditarik di sini ya. Nah, ininya WiFi-nya ini kan tadinya dalam posisi off, ini WiFi-nya bisa dalam posisi on. Ya. Oke. Nah, kemudian kita ya, nah, misalnya ini saya hotspotnya adalah ya ini. Biasanya pada saat pertama ya itu ya akan minta password ya, ya, kemudian checklist kotak automatic connectionnya sehingga dia akan otomatis connect, dan tanda bahwa ini sudah connect adalah kita lihat di sudut sini ya, itu ada
tanda bahwa dia sudah terkoneksi. Oke, lanjut yang berikutnya ya, kita masuk ke Play Store. Ya, ini klik Play Store. Kita buat akun. Ya. Jadi pada saat pertama ya tentu belum ada akunnya. Kalau saya di sini sudah ada akunnya ya. Oke, cara buat akunnya sama lah, nggak susah itu ya. Kalau yang sudah pernah ada atau yang biasanya sudah ada di sini, tinggal diklik aja akun yang diberikan oleh penjual ya. Kemudian ya kita pilih buat akun ya. Caranya bagaimana? Oke, saya nggak perlu ngajarin ya, caranya gampang ya. Kalau sudah ada akunnya, misalnya ini diklik aja akunnya, ya. Kemudian di sini ada tulisan tambah akun lainnya, ya. Atau kalau belum ada akun berarti buat akun baru, ya. Nah ini kan prosesnya lama ya, makanya perlu mobilnya dalam kondisi hidup. Oke, nah itu dia akan memeriksa info dulu. Jadi saya ingatkan kembali, kalau head unit baru belum ada akun atau sudah dibikinkan akunnya oleh penjual ya. Tapi tetap harus bikin akun baru ya. Kalau yang saya ini kan sudah ada akun, kemudian ya tambah akun lainnya. Tapi kalau yang baru berarti buat akun baru. Oke, saya skip dulu biar tidak terlalu lama videonya. Nah, lanjut ya, baik buat akun atau tambah akun. Nah, sini ada pilihan ya. Nah, kita klik buat akun di sini. Ya, kemudian untuk pengguna pribadi. Ya. Nah, kemudian tulis nama depannya siapa, ya, nama belakangnya siapa, ya, dan selanjutnya. Ya, itu sudah bisa lah, kalian sudah paham itu ya. Jadi saya akan back lagi, misalnya ini sudah ada akunnya ya. Kalau sukses nanti akan ada tampilan begini, di ujung sini ini ada nama akun, misalnya siapa nama akunnya, ini ada tulisannya di sini, baik ada gambarnya atau ada tulisannya. Nah setelah ada akun, langkah yang berikutnya adalah ya kita update YouTube-nya. Biasanya di head unit itu sudah ada YouTube, maka bisa dari sini langsung ya. Ya, bisa dari sini langsung. Nah, kita klik misalnya YouTube ya. Nah, ini YouTube ya. Nah, karena saya sudah ada, berarti tinggal buka ya, dan sudah update YouTube-nya. Jadi jika belum, maka ada pilihan update, maka silakan di-update YouTube-nya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita mau download yang lain ya tulis aja di sini. Ya. Tapi saran saya jangan terlalu banyak di-download ya. Misalnya kalian mau download Spotify boleh ya, karena belum ada. Ya, atau download misalnya YouTube musik boleh, atau Langit Musik juga boleh. Nah, ini nanti akunnya adalah akun yang digunakan pada saat kita membuat akun di Play Store. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan dengan menggunakan koneksi internet dari head unit. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa cek. Ya, misalnya YouTube-nya sudah diupdate ya. Nah, ini begitu kita buka dia tidak minta update. Oke, kita lihat ya. Ya, ini udah langsung bisa ya. Jadi kalau belum diupdate dia akan minta update YouTube-nya ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Misalnya kita lihat Spotify ya. Ini saya sudah download juga Spotify-nya. Nah, kita klik ya. Ya. Karena saya sudah bikin akun Spotify, maka akan langsung terbuka di sini. Jika belum ya harus bikin akun Spotify dulu menggunakan nomor HP ya, supaya lebih enak. Jadi jangan menggunakan email tapi menggunakan nomor HP.
ya. Terserah mau pilih premium atau mau pilih yang gratisan. Nah, itu akun Spotify. Yang berikutnya kita coba buka. Oh ya, saya kasih tahu perbedaannya Spotify dengan YouTube. Kalau yang gratisan, kalau YouTube, kalau dia back ke home screen maka YouTube akan mati. Tapi kalau sedang menyetel Spotify, Spotify akan tetap berjalan. Oke, selanjutnya ya tinggal kita lihat-lihat aja ya, yang lain-lainnya ya. Jadi misalnya kita mau download YouTube musik ya, kita mau punya ada YouTube musiknya ya, kita download lah dari aplikasi Play Store tadi ya. Dan saya lebih menyarankan menggunakan YouTube musik daripada YouTube yang biasa ya, karena katanya kalau YouTube musik itu jarang minta update ya. Dan dia juga bisa video dan audio, bisa audio saja dan bisa video ya. Nah, ini sama. Jadi kalau di YouTube musik ya, nah, dia akan login dengan akun Play Store langsung ya. Tinggal pilih aja YouTube musiknya mau yang premium atau mau yang gratisan ya. Oke. Nah, itulah beberapa hal penting ya, atau urutan dalam bagaimana cara menggunakan head unit Android yang benar. Dan yang terakhir ya, jika sudah beres semua dan kita sudah menggunakannya baik untuk mapping atau apa segala macam, jangan lupa sebelum mobil dimatikan itu klik kotak 4 ya ini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang pernah kita buka ya. Jadi kita tutup aplikasinya ya, atau klik satu kemudian ada hapus semua. Nah, ini tujuannya agar pada saat kita mematikan mobil dan kita menghidupkan lagi, yang tampil adalah home screen ya, bukan aplikasi yang terakhir kita buka. Oke, itu saja informasi tentang penggunaan head unit Android yang benar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.